Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Evelyn Herlintan Amal lewat channel Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, pemirsa Tabura Injil yang diberkati dalam kasih Kristus. Kita akan belajar kembali dalam pembacaan firman Tuhan lewat perenungan kita di saat ini yang terangkat dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-51. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Kami menaikkan puji syukur, hormat dan sembah kepadamu Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu. Terima kasih atas penjagaan-Mu sehingga kami boleh ada dan berdiri di hari ini. Dalam segala aktivitas kami akan belajar daripada firman-Mu, menjadi perisai dan penuntun kehidupan kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, supaya ketika Roh Kudus yang berperkara dan beracara, roh pengertian Allah dan kemampuan untuk memahami firman-Mu akan menjadi bagian kami sekalian. Sinari kami dengan cahaya ilahi-Mu, jagalah kami dengan bala tentara sorga-Mu. Inilah kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Yohanes pasal 6 ayat 50 dan ayat yang ke-51 di bawah judul Roti Hidup. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau orang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Dari pembacaan firman Tuhan di saat ini, saudara kekasih Tuhan, tema perenungan kita, Yesus adalah roti hidup. Bapak Ibu Saudara, kekasih Tuhan Yesus dimanapun berada, para pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Yesus dalam kekuatan kuasa-Nya, lewat iman percaya kita kepadanya, maka ketika kita berkata atau bertanya, siapakah Yesus sebenarnya? Pasti kita akan menemukan jawaban yang beragam. Pengenalan akan Yesus dengan benar sangat mempengaruhi kekokohan iman kita dan bagaimana kita menjalani hidup ini. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, dalam bacaan kita di saat ini, Yesus memberi sebuah pernyataan bahwa akulah roti hidup. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Yesus untuk menyatakan siapa dirinya. Jika kita berbicara tentang roti, maka pikiran kita akan tertuju pada salah satu jenis makanan. Namun berbeda maksud yang disampaikan Yesus bahwa ia adalah roti hidup. Artinya begini saudara kekasih Tuhan, Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya lah yang menopang kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Sebagaimana roti menopang kehidupan jasmani, maka Yesus menopang kehidupan rohani. Roti hidup berbeda dengan mana yang ketika dimakan oleh umat Israel, maka beberapa lama kemudian mereka akan lapar lagi. Bangsa Israel yang makan mana pun semuanya akhirnya mati. Sebaliknya, orang yang makan roti hidup tidak akan mati, tetapi justru akan mendapat hidup kekal. Sebab di dalam Yesus, Allah telah menyiapkan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya dan mempercayakan hidup kepadanya. Dia menjalani penderitaan, kesengsaraan, bahkan tergantung di tiang kayu salib, masuk ke dalam kematian, namun bangkit di hari yang ketiga untuk menghadirkan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus, persekutuan yang diberkati dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaan bagi kita, lalu bagaimana kita dapat memakan roti hidup itu? Jawabannya sederhana bagi kita.
yaitu dengan menerima Kristus di dalam hidup kita, dengan mempercayakan seluruh kehidupan kita kepadanya. Percaya kepadanya dan wujudkanlah itu dengan mentaati seluruh perintahnya, maka hidup kita pasti akan dikenyangkan olehnya. Orang-orang yang benar telah makan roti hidup pasti akan hidup benar dan tidak akan mau berpaling dari Tuhan. Ketika kita mempercayakan hidup kita kepadanya dalam segala perkara, Alkitab mengingatkan kita, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Sebab Yesus tahu apa yang kita butuhkan, melebihi apa yang kita inginkan. Ketika kita mempertaruhkan hidup kita, menggantungkan seluruh hidup kita, menjadikan dia tempat curahan isi hati, menjadikan dia sandaran kehidupan kita, dia akan berperkara di dalam segala perkara kehidupan kita. Sebab bagi Tuhan, dalam kasih Yesus tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari serahkan hidup kita kepada Tuhan, percayakan seluruh kehidupan kita kepadanya. Sebab dia adalah jawaban kehidupan, dia adalah roti yang akan seluruh mengenyangkan kehidupan kita sekalian. Dan orang-orang yang telah makan roti, kehidupan yang berasal dari Tuhan, pasti akan hidup benar dan tidak akan berpaling kepada Tuhan. Tidak akan berpaling daripada Tuhan. Oleh karena itu, serahkanlah hidup kita. Pegang teguh pada janjinya. Percayalah, dia sanggup berperkara dalam ketidaksanggupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Engkaulah roti hidup yang memberikan kepastian bagi kami. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami letakkan seluruh hidup ini. Tuhan mengenal kami semua siapakah kami. Tuhan mengenal gerejamu, bangsa dan negara kami. Tanpa Engkau Tuhan, hidup kami tak akan pernah mampu menghadirkan hal-hal yang luar biasa. Ajarlah kami untuk selalu memandang kepadamu, taruh harapan hidup kepadamu, dan tidak pernah berpaling daripada. Kami letakkan seluruh kehidupan kami. Berperkaralah Tuhan karena kami menantikan semuanya. Berkati pekerjaan Injil-Mu di atas tanah Papua, dalam negara Indonesia dan di atas dunia ini. Berkati GKI di tanah Papua, para pimpinan arah sinode klasis bahkan jemaat-jemaat. Tuhan jaga kami, Tuhan lindungi kami dengan hikmat dan wibawa-Mu, agar kami terus memberitakan Kristus yang tersalib dalam setiap tugas pelayanan atas nama Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan dalam bidang pemerintahan. Para pemimpin pemerintah dari aras tertinggi sampai yang paling rendah. Dalam negara Indonesia dengan segala macam persoalan. Di atas tanah Papua, bahkan dalam Kabupaten Kepulauan Yapen. Tuhan berkati para pemimpin kami. Sucikan dan kuduskan mereka dengan darah Tuhan yang mulia. Biarlah hikmat dan kekuatan-Mu menjadi bagian mereka untuk terus memimpin. Bupati, Wakil Bupati Sekda dalam Kabupaten Kepulauan Yapen, Tuhan memberkati. Wakil Bupati yang sedang sakit, darah Yesus sucikan dan kuduskan hamba-Mu. Ampuni setiap kesalahan dan pelanggarannya, pulihkan dan sembuhkan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami taruh persidangan sinode yang akan berlangsung di bulan Juli nanti Tuhan. Tuhan mendahului, Tuhan berperkara dan beracara bersama 7 klasis dalam wilayah 4 sebagai tuan dan nyonya rumah, bersama klasis Waropen sebagai panitia pelaksana. Tuhan memberkati segala persiapan mereka. Tuhan berkati tanah dengan segala isinya, lautan dengan segala isinya, udara dengan segala isinya. Tuhan berkati seluruh persiapan-persiapan kami, lebih khusus kami yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Panitia transit dengan semua yang telah disiapkan. Tuhan berkati kami sekalian. Engkaulah kekuatan kota benteng kubu pertahanan. Satukan hati kami untuk bekerja bersama-sama. Sehingga kami mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah hikmat dan wibawa Allah menuntun segala persidangan yang akan berlangsung. Sehingga kewibawaan Allah menjadi bagian dalam persidangan. Nama Tuhan Allah dipuji dan dimuliakan. Engkaulah kekuatan kota benteng kubu pertahanan. Berkati Yapen dengan segala isinya, baik pemerintah maupun masyarakat. Berkati seluruh pelayanan klasis Yapen Selatan. Para pimpinan klasis, para pelayan firman, para penatua dan camas, semua staf yang ada, semua jemaat Tuhan yang ada, kru Tabura Injil klasis Yapen Selatan dengan segala kesetiaan mereka. Tuhan memberkati.
Dan biarlah kasih setiamu terus menjadi bagian kami. Jauhkan segala pencobaan mara bahaya kepada maut. Janda duda, yatim piatu, para tahanan, narapidana. Tuhan berkati kami semua. Di dalam mengisi hari-hari hidup kami, dalam iman kami kepadamu, ajarlah kami untuk terus bergantung seutuhnya kepada Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu menyerahkan seluruh kehidupan kami seutuhnya kepada Tuhan. Sebab orang-orang benar yang telah makan roti hidup pasti akan hidup benar karena kuasa Roh Kudus menuntun, menyertai, melindungi dan memberkati kami. Dengarkanlah kami Tuhan, ampuni setiap kesalahan dan pelanggaran kami, tinggal sertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian. Serahkanlah hidup kita kepadanya. Yesus adalah jalan yang ditentukan Tuhan untuk memperoleh kesempurnaan kehidupan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Dialah roti hidup yang akan selalu mengenyangkan kita dalam menjawab setiap masalah kehidupan yang diizinkan bagi kita. Tuhan memberkati kita sekalian.